jam 8.15 pagi, 6 Agustus 1945, Little Boy, sebuah bom atom uranium dijatuhkan di Hiroshima. Menghasilkan ledakan setara dengan 12.500 ton TNT. Kota tersebut pun hancur. Dan setidaknya 140.000 orang meninggal dunia. Lalu 3 hari kemudian, bom yang daya ledaknya lebih besar, berjuluk Fat Man, dijatuhkan di Nagasaki, dan 80.000 orang tewas. Jepang pun menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Kenapa Amerika Serikat menciptakan senjata pemusnah ini? Apa alasan mereka? Video ini akan membahas alasan Amerika Serikat menciptakan bom atom dan kenapa mereka mengebom Jepang. Oke, untuk memahami alasan Amerika Serikat membuat bom atom, ada 2 faktor yang sangat berperan penting. Yang pertama, kalian harus tahu dulu keadaan dunia pada saat itu. Jadi, setelah Hitler menjadi pemimpin Jerman pada 1933, Eropa berada dalam bahaya. Ein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Karena Hitler mempunyai rencana untuk menguasai Eropa dan bahkan dunia dengan ideologinya, yaitu ideologi yang kemudian dikenal sebagai ideologi Nazi. Ideologi ini meyakini bahwa ras seseorang menentukan sifat dan kemampuan mereka. Jadi, kalau ada orang yang berasal dari ras yang mereka anggap rendah, maka sifat dan kemampuan orang tersebut rendah juga di mata mereka. Ideologi ini juga meyakini bahwa ras unggulan tidak hanya memiliki hak, tetapi juga berkewajiban untuk menundukkan dan bahkan memusnahkan ras yang lebih rendah. Makanya ideologi ini sangatlah berbahaya. Lalu, faktor yang kedua adalah adanya kabar berasal dari Jerman yang menggemparkan ilmuwan di dunia. Karena ilmuwan Jerman berhasil membelah atom dengan membombardir uranium dengan neutron. It will absorb one of the neutrons. This results in an unstable compound nucleus, and the nucleus breaks into 2 equal parts. Penemuan ini dinamakan fisi nuklir. Massa atom yang hilang dalam pembelahan akan berubah menjadi energi. Dan setelah dikalkulasikan dengan rumus Einstein, E sama dengan mc², energi yang dihasilkan pembelahan atom ini mencapai 200 mega elektron volt, energi yang sangat besar. Lalu, berita itu didengar oleh Leo Szilard, ilmuwan Yahudi yang sudah mengungsi ke Amerika Serikat. Nah, kabar buruknya, Szilard menyadari bahwa dengan reaksi fisi nuklir tersebut, Jerman dapat membuat bom yang sangat kecil tapi memiliki daya ledak yang luar biasa. Yang mana kalau Jerman menyadari hal itu dan menciptakan bom tersebut, Eropa berada dalam bahaya. Nah, oleh karena itu, Szilard ingin memperingatkan ancaman tersebut ke Presiden Amerika Serikat, Presiden Roosevelt. Masalahnya, Leo Szilard hanyalah orang asing dan seorang ilmuwan biasa. Dia sadar bahwa tidak akan ada yang mau mendengarkannya. Imagine men with heavy foreign accents say they have figured out a way to make a bomb no bigger than an ordinary bomb that could blow up a city. You might well think they were crackpots and throw them out of your office. Lalu, Szilard menyadari bahwa ada satu ilmuwan yang akan didengar oleh presiden, yaitu Albert Einstein. Mulailah Szilard pergi ke Long Island, tempat Albert Einstein berada. Di sana, Einstein pun kaget kalau ternyata rumusnya bisa digunakan untuk menciptakan bom dengan daya ledak yang luar biasa. Einstein dan Leo Szilard pun langsung membuat surat untuk memberitahukan penemuan ini ke Presiden Roosevelt. Di surat tersebut, Einstein juga meminta agar Amerika segera membuat tim dengan para ilmuwan untuk mengembangkan bom atom terlebih dahulu. Setelahnya, Presiden Roosevelt membalas surat Einstein. Dia mengucapkan terima kasih karena telah memberitahu ancaman dari Jerman ini. Presiden Roosevelt juga mengatakan bahwa dia akan segera membentuk tim program penelitian dan pengembangan senjata nuklir dengan tujuan mengebom Jerman terlebih dahulu sebelum Jerman selesai menciptakan bom atom. Inilah awal mula Manhattan Project. Tapi, Manhattan Project baru benar-benar resmi
itu ketika Amerika Serikat mendeklarasikan perang melawan Jepang. Karena 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, menenggelamkan 19 kapal Amerika Serikat, dan membunuh lebih dari 2.000 tentara Amerika. Nah, karena itu, besoknya, Amerika langsung mendeklarasikan perang melawan Jepang. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Amerika sekarang akhirnya mengikuti Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, Presiden Roosevelt mulai serius dalam mengembangkan senjata militer dan meresmikan Manhattan Project yang diawasi oleh Leslie Groves, seorang insinyur dan jenderal militer. Proyek tersebut pun dipimpin oleh J. Robert Oppenheimer. Masalahnya, untuk membuat bom atom ternyata tidak semudah yang dikira. Manhattan Project karena bersifat rahasia, mereka pun harus membuat kota kecil di tempat terpencil di Amerika Serikat. Pabrik-pabriknya pun harus dibuat tersebar di Amerika. Para pekerja di Manhattan Project juga tidak boleh memberitahukan apa yang mereka kerjakan di dalam. Pada awal penelitian, para peneliti juga kebingungan untuk menentukan berapa jumlah uranium yang cukup untuk membuat sebuah bom atom. Ini membuat mereka semakin takut kalau Jerman sudah menemukan takarannya terlebih dahulu. Mereka dapat banyak masalah-masalah baru, dan lebih beratnya, mereka juga harus menyelesaikannya dengan cepat, karena Jerman mungkin sudah hampir selesai membuat bom atom buatan mereka. Oleh karena itu, peneliti di Manhattan Project tumbuh dari yang awalnya 250 orang di 1943 menjadi 2.500 orang di tahun 1945. Penghuninya pun ikut bertambah. Yang awalnya dihuni hanya ratusan orang, sekarang sekitar 75.000 orang tinggal di Manhattan Project. Dan jumlah listrik yang mereka gunakan untuk penelitian mencapai 1/10 dari jumlah listrik yang ada di Amerika Serikat. Karena banyaknya pabrik yang harus mereka bangun dan orang yang bekerja juga sangat banyak, biaya untuk mendanai Manhattan Project mencapai $2 miliar atau sekitar $26 miliar kalau sekarang. Itu pun hanya bisa untuk membuat 2 bom atom yang siap diledakkan ke musuh dan 1 bom atom untuk percobaan. Percobaan yang dinamai Oppenheimer sebagai Trinity Test. Terus kenapa akhirnya Amerika Serikat mengebom Jepang? Padahal awalnya mereka membuat bom atom untuk melawan Jerman. Nah, itu karena Jerman sudah kalah dan menyerah tanpa syarat ke sekutu pada 7 Mei 1945 sebelum bom atom milik Amerika Serikat selesai dibuat. Tapi Jepang tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Jepang pada saat itu sudah menguasai sebagian besar Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Amerika Serikat ingin menyelesaikan perang secepat mungkin, seperti rencana awal mereka dengan membuat bom atom. Oleh karena itu, Amerika menargetkan Jepang untuk dibom, agar Jepang langsung menyerah dan perang berakhir. Alasan selanjutnya adalah, kalau Amerika menginvasi Jepang lewat darat, diperkirakan 500.000 orang Amerika akan mati. Tentu saja Amerika akan mempertimbangkan keselamatan warga negaranya sendiri. Lalu, apa alasan mereka memilih kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai target? Itu karena 2 kota tersebut merupakan kota penting bagi militer Jepang. Hiroshima merupakan markas militer Jepang, sehingga jika tempat itu hancur, maka Jepang akan sangat dilemahkan. Hiroshima juga dikenal sebagai kota pelabuhan yang besar di Jepang. Lalu, kota Nagasaki saat itu merupakan pangkalan militer Angkatan Laut Jepang yang cukup kuat. Alasan tersebut diperkirakan cukup untuk membuat Jepang langsung menyerah. Tapi, rencana tersebut pernah tidak disetujui oleh sebagian peneliti dari Manhattan Project. Oleh karena itu, para ilmuwan mengadakan petisi untuk mengebom Jepang, tapi di wilayah kosong yang tidak dihuni oleh siapa-siapa, hanya untuk demonstrasi agar Jepang takut dan menyerah. Terus, kenapa harus mengebom 2 kota?
Kenapa tidak satu aja? Nah, ini karena Amerika Serikat ingin menyelesaikan perang secepat mungkin. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed, with the same completeness as was the power of the European dictators. Oleh karena itu, mereka berpikir kalau butuh lebih dari satu bom untuk membuat musuh menyerah. Mereka ingin menunjukkan kalau musuh tidak menyerah setelah bom pertama, Amerika bisa terus-menerus menjatuhkan bom. Pada akhirnya, 6 Agustus 1945, Little Boy, sebuah bom atom uranium dijatuhkan di Hiroshima. Lalu, 3 hari kemudian, bom yang daya ledaknya lebih besar, berjuluk Fat Man, dijatuhkan di Nagasaki. Jepang pun menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Be now restored to the world, and that God will preserve it always. Dunia pun memasuki era baru di mana negara-negara berlomba-lomba untuk menciptakan bom atom yang lebih kuat, dan satu buah bom dapat menghancurkan sebuah bangsa. Ini menjadi salah satu sejarah paling penting dalam peradaban manusia.